Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Firdaus, NIM 1946. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pneumatik dan hidrolik yang dimana sebentar. Yang dimana tugas tersebut disuruh sebentar, saya buka dulu. Tugas tersebut disuruh ada dua tugasnya. Nah, yang pertama disuruh buatlah sistem pneumatik dan hidrolik yang dapat bekerja ketika katup mode pengaktifan tombol S1 ditekan. Nah, ketika tombol S1 ditekan, single acting atau silinder atau piston akan maju, sehingga mode pengaktifan tombol S2 akan tertekan oleh piston, kemudian piston akan mundur secara perlahan. Nah, untuk yang pertama ini dapat disimpulkan bahwa tombol S1 ditekan, ya, tombol S1 ditekan maka akan maju. Nah, untuk ketika tombol S1 dilepas, ya, ketika tombol S1 dilepas, ketika S1 itu ditekan maka piston akan maju dan secara otomatis piston akan menekan pengaktifan tombol S2, menekan dengan secara otomatis, menekan tombol S2 secara otomatis, dan kemudian piston akan mundur secara perlahan. Nah, oke, langsung saja masuk ke pistonnya, ke rangkaiannya, ke sistemnya. Nah, untuk alat-alatnya ada beberapa alat-alat. Yang pertama, yang ini merupakan kompresor. Nah, sedangkan yang ini dapat diambil dari sini, merupakan mekanika operasinya. Nah, ini sebagai saklarnya nanti. Nah, sedangkan ini sebagai roller untuk sebagai penekannya nanti, S2-nya. Nah, untuk yang ini sebagai penghubung antara roller dan saklarnya. Ini dapat dicari dari sini. Nah, configurable directional valve dapat dicari di sini. Nah, ini. Oke, sedangkan untuk roller atau saklarnya, mechanical operatornya dapat diakses di sini. Ini. Oke. Nah, sedangkan untuk waktu, untuk timernya, ya, ini anggap aja timer biar lebih gampang. Nah, timernya ini dapat dari sini. Sebentar, ini. Nah, untuk timernya dapat dari timer. Oh, ini dapat dari sini timernya. Sedangkan ini akuatornya. Nah, untuk menjalankan sesuai dengan perintah yang ini, ya, yang ini, maka kita harus mengaturnya terlebih dahulu. Nah, untuk saklarnya, ini manual, pakai yang manual, ya, pakai yang ini. Nah, udah, langsung klik OK. Sedangkan untuk penghubung, untuk roller, kita masuk ke mekanikanya. Nah, kita menggunakan yang ini, yang atas. Oke, udah, gak usah diapa-apain lagi, langsung klik OK. Sedangkan untuk penghubungnya, kita masuk ke pneumatik. Kita pilih arah yang ini. Nah, sama, kita pilih arah yang ke kanan kiri. Ini ke kanan, ini ke kiri, ya kan? Kanan kiri, kita klik OK. Nah, sedangkan untuk waktunya kita sesuaikan dengan user maunya berapa. Kalau saya menginputkan 50. Lalu klik OK. Sedangkan untuk akuator, nah,
untuk akuator masuk ke aktual label, masuk ke label ya kan. Kita mulai dari label A 0 0, B 50 50. Nah, ini 00 awalnya, sedangkan B 50 ini udah akhirnya maksimal. Kita langsung klik B. Nah, ketika sudah selesai, maka kita klik sini. Nih, yang hitam kita klik 2 kali. Kita klik B. Ya kan? Untuk pengaktifan untuk pengaktifan tombolnya S2-nya nanti. Oke, kita langsung jalankan. Ketika dijalankan, oke. Nah, ketika saya klik S1-nya ini, S1-nya diklik, akan maju secara perlahan. Sebentar, saya akan ubah menjadi berapa ya? Menjadi 20. Coba. Oke. Dicoba lagi. Secara perlahan untuk mundurnya. Kita ubah lagi menjadi 5. Biar lebih gampang. Kan? Untuk tombolnya, ya kan? Ketika ini diklik, akan maju. Nah, ketika piston ini udah maju, akan otomatis menekan roller. Kita coba. Nah, akan ditekan kan? Nah, ketika udah ditekan, maka piston akan mundur secara perlahan-lahan. Oke. Untuk yang nomor 2, buatlah sistem pneumatik dan hidrolik ya dengan cara kerja. Sebentar. Dengan cara kerja mode tombol S1 ditekan. Nah, tombol S1 ditekan, singulating atau piston akan maju secara perlahan. Sehingga mode pengaktifan S2 akan tertekan oleh piston. Nah, S2-nya ini akan tertekan oleh piston. Dan katup 3/2 ditekan. Ketika S3-nya ditekan, maka piston mundur secara cepat. Oke. Langsung masuk ke pistonya. Oke, langsung. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Sebelum melakukan video, saya membuatnya terlebih dahulu. Untuk untuk sebentar. Satunya kemana? Oke, lanjut ya. Barusan ada sedikit kendala mengenai tadi. Oke, langsung masuk ke yang nomor 2. Oke. Aduh. Sebentar. Nah, ketika tombol S1 ditekan, piston akan maju secara perlahan. Sehingga mengakibatkan tombol S2 akan tertekan oleh piston. Nah, akan tertekan. Dan pengaktifan tombol S3 itu ditekan untuk memundurkan piston secara cepat. Untuk memajukan ini secara perlahan. Oke, langsung saja masuk ke sistemnya. Untuk sistem pneumatik yang pertama dengan yang kedua, nomor pertama dengan nomor yang kedua itu sama saja. Namun yang kedua hanya ditambahkan pada ini. Operatornya ditambahkan untuk S3. Ini S1. Tak beri nama. Nah, untuk ini S1 ya. Sedangkan ini S2. Sedangkan ini S3. Untuk pengaturannya sama aja. Langsung saja kita jalankan. Oke.
Ketika S1 ditekan, akan perlahan-lahan maju. Nih, di sini akan saya rubah menjadi 5 biar kelihatan. Oke. Nah, akan secara perlahan ini akan maju. Nah, ketika ini ditekan ya kan. Ketika ditekan, controller ini akan tertekan oleh piston. Ketika ini dilepaskan, nah akan cepat. Mundurnya akan cepat. Begitulah hasil dari video yang sudah saya buat untuk sistemnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.